أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ada satu pertanyaan Ustaz mengenai hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah hadis atau perkataan, saya kurang paham juga, bahwa seseorang tergantung agama temannya, apakah ini sahih Ustaz? Ini bagaimana menyikapinya dengan kita berteman dengan semua orang? Nah Ustaz. Baik, jazakallah khairan. Ini pertanyaan sangat penting, betul. Ar-rajulu ala dini khalilihi. Seseorang itu adalah akan terpengaruh oleh atau terpengaruh oleh agama siapa menjadi kawan dekatnya. Ini hadis Nabi alaihissalatu wassalam, ar-rajulu ala dini khalil, dan hadis sahih. Nah, tentu saja bahasa yang digunakan oleh Nabi alaihissalatu wassalam di sini adalah ar-rajulu ala dini khalilihi. Seorang itu sesuai dengan agama teman dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, hendaknya seseorang melihat siapa yang dijadikannya teman dekat. Oleh itu, dari bahasa hadis itu sendiri jelas bahwa teman dekat adalah orang yang akan berpengaruh kepada kita. Bukan muamalah dengan sesama manusia. Bedakan antara menjadikan teman yang kita pergi balik dengannya, belajar bersama dengannya, kemudian makan minum bersamanya, kemudian beribadah bersamanya. Ini kan teman dekat ini. Adapun secara pergaulan artinya bukan berpengaruh kepada kita, berteman, bergaul, berinteraksi dengan orang lain, itu tidaklah masuk dalam hadis ini. Tidak masuk dalam hadis ini. Karena bahasanya teman dekat. Adapun bergaul dengan seluruh manusia, kaum muslimin dan muslimat secara khusus, yang barangkali kita perlu mendakwahinya, perlu kita untuk mengajarinya, dan ini tidak menjadi halangan. Apa sebab? Karena manusia itu hanya dua, dipengaruhi atau mempengaruhi. Kalau seandainya kita masuk golongan orang yang orang yang mudah terpengaruh, maka dia mesti tidak boleh mengambil kawan kecuali yang membawa pengaruh positif dan baik baginya. Tapi bila kita termasuk orang yang kuat memberi pengaruh, maka tidak ada masalah kalau seandainya kita berteman dengan orang-orang yang insya Allah kita pengaruhi. Jadi tidak sama semuanya. Intinya adalah bahwa perkataan Nabi adalah mencarikan teman dekat, orang yang akan berpengaruh pada kita. Orang yang berpengaruh kepada kita, maka hendaknya seseorang melihat siapa yang dia dekat dengannya. Karena Allah ingatkan, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Orang-orang yang saling berdekatan, saling bersahabat semasa di dunia, pada hari kiamat nanti akan saling bermusuhan. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa tidak akan bermusuhan. Kedua apa? Sebab yang dia lakukan tidak ada yang merugikan. Sebab dia berjalan di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa perintah dia taati, larangan dia hindari. Nah, orang-orang yang seperti ini akan lurus. Di akhirat pun tidak ada penipuan di antara mereka. Tidak ada dusta di antara kita. Nah, persahabatan seperti inilah yang akan senantiasa berkekalan sampai akhirat. Adapun persahabatan karena kepentingan, karena saling menyenangkan saja, maka ini hanya persahabatan yang akan melahirkan permusuhan. Yaitu
kita bersahabat dengan orang-orang yang membawa kita tidak taat. Nanti ada akhirat, gara-gara kamu saya tidak taat. Gara-gara kamu saya melakukan ini, gara-gara akhirnya berkelahi. Di dunia aja kita sudah berkelahi. Kalau sempat pencuri sama tetangga itu saling menyalahkan. Atau ketika orang orang melanggar aturan, lalu diringkus, mereka akan mengatakan saling menyalahkan. Coba lihat apa yang terjadi pada hari ini kaum muslim. Ada orang korupsi juga saling menuduh dan menyalahkan. Orang berpolitik saling menyalahkan. Tapi orang-orang bertakwa tidak. Maka carilah kawan-kawan yang bertakwa. Dan dalam hal ini banyak sekali hadis-hadis Nabi SAW, bahkan ayat Al-Quran, untuk melihat dengan siapa kita bersahabat. Allah Ta'ala alam.